Solusi menyembuhkan ambeien atau wasir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, 6 menit ke depan saya ingin menjelaskan perihal ambeien atau wasir. Teman-teman, wasir adalah pelebaran pembuluh darah di vena di kawasan anus. Kadang-kadang disertai dengan perdarahan dan perasaan tidak nyaman. Gejala-gejala wasir diantaranya adalah perdarahan dari anus yang terjadi setelah buang air besar. Darah yang keluar berwarna merah, kadang-kadang juga ditemukan percikan darah pada tinja. Ini teman-teman titik-titik yang digunakan untuk membekam pada penyakit wasir atau ambeien, baik di belakang dan juga titik-titik lainnya adalah 3 titik di depan tubuh kita. Teman-teman, pertama kita bekam kering dulu. Perihal wasir, jenis wasir ada wasir primer, yakni penyebabnya adalah faktor genetik. Wasir banyak terjadi pada sebagian keluarga disebabkan oleh kelemahan genetik pada jaringan pembuluh darah, sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan, kemudian sembelit kronis, dan lamanya waktu untuk buang air besar. Kemudian faktor anatomis seperti tidak adanya katup di pembuluh darah yang ada di lubang anus, sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan atau hidrostatic pressure dan pembengkakan di dalam pembuluh darah tersebut. Yang kedua adalah wasir sekunder. Penyebabnya adalah kehamilan dan beberapa jenis karena tumor. Tumor maksudnya tumor yang di panggul dan rektum. Teman-teman, efek bekam terhadap penyakit wasir. Bekam berperan menarik darah beku yang ada di pembuluh darah, lubang anus, sehingga menyebabkan suplai darah baru ke kawasan tersebut. Maka tidak terjadi bekuan darah. Yang kedua, bekam berperan mensuplai darah yang membawa nutrisi ke dinding pembuluh darah, sehingga berperan menguatkannya dengan tidak terjadi pelebaran atau pembengkakan. Bekam juga berperan untuk mengantarkan nutrisi ke katup pembuluh darah yang lemah, sehingga mengurangi tekanan di dalamnya. Dengan begitu tidak terjadi pelebaran atau pembengkakan. 3. Bekam berperan menguatkan dinding bagian dalam lubang anus yang lembek pada kasus-kasus wasir, sehingga mengangkatnya kembali jika keluarnya tonjolan dari anus atau prolapsus masih baru. Yang keempat, zat nitrit oksida atau NO berperan meningkatkan nutrisi yang sampai ke pembuluh darah di lubang anus, sehingga menguatkannya. Teman-teman, sebagai catatan, pertama, penderita wasir harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Penderita wasir harus menghindari mengejan ketika buang air besar, kemudian tidak duduk dalam jangka waktu lama, tidak membawa beban berat, stres, dan cemas, karena semua ini akan meningkatkan tekanan di dalam perut sehingga memperparah wasir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah penderita wasir harus mengonsumsi obat-obatan laksatif atau penjahar, sehingga mengurangi beban ketika melakukan aktivitas buang air besar. Yang keempat adalah bisa jadi penderita wasir juga mengalami anemia yang disebabkan oleh banyaknya perdarahan. Oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan hemoglobin untuk memastikan kadarnya. Dokter pembekam harus melakukan terapi dengan posisi pasien tengkurap atau berbaring menyamping, bukan dalam posisi duduk. Kemudian teman-teman, eksperimen dan hasil terapi
Hasil terapi bekam untuk kasus wasir adalah istimewa. Tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Pemulihan kesehatan sudah terasa sejak dilakukannya terapi pertama kali. Dalam beberapa kasus dan pada sebagian kasus diperlukan pembekaman hingga 5 kali. Teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar kami selalu hadir dengan artikel baru. Salam dari kami, Rumah Sehat Terafiat. Bersama saya, Ferry Jaya Priyana.